Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Iva. Ibu merupakan mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di sini Ibu ditugaskan untuk mengajar kalian mata pelajaran PKN selama kurang lebih 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama adalah hari ini dan satu pertemuan lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu harap kita bisa menjadi partner yang baik dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Mungkin sekarang kita bisa langsung saja masuk ke materinya. Namun, jangan lupa setiap kali kita akan belajar dan menimpa ilmu, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik, akan Ibu mulai. Dan untuk materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pokok kaidah fundamental bangsaku. Oke, untuk ke subbab yang pertama adalah mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya anak-anak, bahwa proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu pencapaian terbesar yang pernah diraih oleh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Jadi, di dalam proklamasi kemerdekaan itu tercantum deklarasi bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun penjajahan terakhir yaitu Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut. Jadi mengandung 4 arti pokok. Yang pertama, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sekarang kita ketahui dengan nama NKRI. Disitulah asal muasalnya lahirnya NKRI ini. Lalu yang kedua, merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa proklamasi ini adalah deklarasi bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan apapun itu. Lalu yang selanjutnya, merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa proklamasi merupakan the turning point atau yang biasa disebut dengan titik tolak dari penderitaan rakyat selama ini. Jadi dengan dideklarasikannya proklamasi, menandakan bahwa rakyat Indonesia sudah tidak perlu menderita lagi dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, karena kita sudah terbebas dari penjajah dengan sah. Oleh karena itu, mengapa proklamasi ini sangat berarti bagi perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah lahirnya tata hukum Indonesia. Jadi, dari lahirnya proklamasi ini, kemudian the founding father atau para pendiri bangsa ini membuat tata tertib hukum agar Indonesia menjadi negara yang tertib hukum dan juga negara yang aman. Bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tentang cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan itu adalah hal yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, terutama bahwa kenyataannya kita tidak perlu ikut berperang dan berjuang pada zaman dahulu. Kita terlahir sudah dalam keadaan Indonesia merdeka, kita sudah lahir dengan kehidupan yang sejahtera, yang aman, yang tentram. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kita dapat terus menghormati jasa pahlawan adalah dengan cara bersyukur. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ada berbagai macam. Di antaranya yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti contoh, kita sebagai pelajar mengisi kemerdekaan dengan cara belajar lebih giat, meningkatkan prestasi, mengikuti perlombaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa. Sebagai contoh, Bapak penerus bangsa ini ingin kita sebagai generasi muda
menjadi penerus bangsa yang baik, yang bijak, dan juga yang bisa mengharumkan nama bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus berjuang agar amanat tersebut bisa kita laksanakan. Lalu selanjutnya, kita juga bisa dengan cara menjaga kedaulatan bangsa. Salah satunya yaitu dengan cara toleransi antar sesama, supaya tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian bangsa di dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Selanjutnya, ada isi dari pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD RI ini merupakan amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi, apa yang ingin dicapai setelah proklamasi itu sudah tertuang dengan jelas pada pembukaan ini. Alinea pertama proklamasi dijabarkan dalam alinea ke-1, kedua, dan ketiga pembukaan UUD. Untuk alinea kedua proklamasi dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan UUD. Lalu, di dalam pembukaan UUD juga dijelaskan beberapa mengenai kenegaraan. Yang pertama yaitu bentuk negara Indonesia yang merupakan kesatuan. Lalu ada pula bentuk pemerintahan Indonesia yang berbentuk republik. Ada sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk presidensil, dengan arti presiden memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, falsafah negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi di sini Pancasila menduduki sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi atau panutan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan negara Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini merdeka dan berdiri pasti memiliki beberapa cita-cita dan tujuan. Di antara lainnya ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Seluruh tujuan ini juga tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945. Jadi bisa dilihat di situ ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi tersebut bisa kalian terima dengan baik, dan kita juga sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini. Jadi sekian dulu untuk materi hari ini. Ibu harap kalian memang betul-betul bisa paham penjelasan Ibu. Ibu juga mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan, karena ini merupakan pertemuan pertama kita. Dan mungkin setelah materi ini, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian. Jadi untuk mengetahui apakah kalian sudah benar menguasai materi ini atau belum. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.